Falamma ra'a jaz'i, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihanku, ia pun berbisik lagi kepadaku, ama tardin an takuni sayyidata nisa'il alamin atau sayyidata nisa' hadhihi al-ummah. Tidakkah kau bahagia kau akan menjadi permaisuri, yakni kau akan menjadi pemuka para wanita alamin, para wanita di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sedang membahas tentang sirah Fatimah bintur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya. Terakhir kita ceritakan tentang cerita pernikahan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Bagaimana proses khitbahnya Ali radhiyallahu anhu dan kemudian sedikit drama-drama yang terjadi di dalam prosesnya. Ya. Walam yamdi 'amun min az-zawaj hatta waladatil Hasan fi sanah tsalitsah al-hijriyah, dan tidaklah berlalu 1 tahun dari pernikahan mereka sehingga lahirlah Al-Hasan radhiyallahu anhu di tahun ketiga Hijriyah. Falamma balagha Al-Hasan min al-umri sanah, dan ketika umur Hasan 1 tahun, wulid ba'dahu Al-Husain, dilahirkanlah berikutnya Husain radhiyallahu anhu, ya, fi sanah 4 Hijriyah, di tahun keempat Hijriyah. Kemudian setelah itu thumma Zainab fi sanah 5, kemudian dilahirkanlah Zainab radhiyallahu anha tahun kelima Hijriyah. Thumma Kulthum, kemudian dilahirkanlah Kulthum radhiyallahu anha di tahun ke-7 Hijriyah. Ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yakni Ibnul Yaman. Hudzaifah bercerita, qalat li ummi, ibu umiku berkata kepadaku suatu hari, "Mundu mata ahduka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sejak kapan terakhir kau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunya bertanya demikian kepada Hudzaifah. Faqult, aku pun berkata, "Mali bihi ahdun mundu kadza wa kadza." Udah lama aku enggak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak waktu disebutkanlah oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Fatanawalatni ummi, yakni syatamatni. Kemudian ibuku pun memarahiku, mencercaku. Kenapa? Udah lama enggak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani demikianlah memang sya'an ummahat, kebiasaan ibu-ibu pada masa tersebut. Memang mereka memotivasi dan mendorong anak-anaknya untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terus bermulazamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan doa-doanya dan lain-lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian memang kebiasaan para ummahat pada zaman tersebut. Tidaklah kita lihat Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang sampai bahkan titik memberikan anaknya untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang usia 10 tahun, yakni Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ya. Ummiku pun memarahiku, dan kemudian Hudzaifah berkata, qultu laha, aku pun berkata kepadanya, da'ini ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, aku akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa usalli ma'ahu al-maghrib, dan aku nanti salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluhu ay yastaghfira li wa lak, dan aku akan memohon kepada Rasul agar Rasul memohonkan ampun bagiku dan bagimu. yakni memohonkan ampunan Allah bagiku dan bagimu, wahai ibuku. Begitu, ya. Lihat betapa keagungan yang besar yang didapatkan para salaf
radhiyallahu anhu salat maghrib diimaminnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis itu mintain ya Rasulullah, mintain ampun dong. Ajib amat, wah ajib generasi tersebut. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasul yang mengimami mereka ketika Rasul membaca ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke arah jalan yang lurus. Berilah kami hidayah ke arah jalan yang lurus. Dan para sahabat di belakangnya bilang amin. Dan Rasul pun mengaminkan sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak ada umat lain yang menjadi contoh memang hak mereka berada di atas jalan yang lurus kecuali para sahabat radhiyallahu anhum sebagai patokan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ini atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, biarkan aku menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa usalli ma'ahu al-maghrib, dan aku akan salat maghrib bersamanya. Thumma as'aluhu ay yastaghfira li wa lak. Kemudian aku akan memohon kepadanya agar ia mohonkan ampun bagiku dan bagimu. Kata Hudzaifah kepada umminya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Fa'ataituhu wa sallaitu ma'ahu al-maghrib. Kemudian aku pun mendatangi Rasul dan salat maghrib bersamanya. Famakatha yusalli hatta sallal isya. Namun setelah salat maghrib, Rasul terus salat sallallahu alaihi wasallam, yakni banyak melakukan salat sunnah sehingga akhirnya dikumandangkanlah azan isya. Ya. Thumma infatat. Kemudian setelah salat isya, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berpaling dan pergi. Fatabi'tuh. Aku pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa sauti faqal man hadha? Hudzaifah. Rasul pun tahu itu suaraku sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bertanya, siapa itu? Hudzaifah ya, begitu. Karena gelap malam. Man hadha? Hudzaifah, begitu. Siapa itu? Hudzaifah ya, begitu. Ia pun menjawab, faqultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ini aku. Faqal, Rasul pun berkata, ma hajatuk ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Allahu Akbar. Gak pakai diminta lah. Udah kelar hajatnya. Ada perlu apa Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan ummimu. Ma hajatuk ghafarallahu laka wa li ummik. Semaka kemudian Nabi SAW berkata, hadza malak. Tahu nggak? Ini ada malaikat lam yanzil ilal ard, yang gak pernah turun di malaikat nih ke muka bumi, gak pernah. Qabla al-lailah, sebelum malam ini malaikat ini gak pernah turun ke muka bumi. Qat, sama sekali. Ista'dzana rabbah ayyazurani, namun ia meminta izin kepada Rabbnya, yakni kepada Allah, untuk berkunjung kepadaku, untuk menziarahiku. Wa ayyubashirani, dan untuk memberikanku kabar gembira, anna Fatimah, bahwasanya Fatimah sayyidatu nisa'il ahlil jannah, adalah pemuka para wanita ahli syurga. Wal Hasan wal Husain, dan bahwasanya Hasan dan Husain sayyida syababil jannah, adalah dua tokoh pemuda para penduduk syurga. Allahu Akbar. Tahukah kau, ini ada malaikat turun, gak pernah turun sama sekali sebelumnya ke atas muka bumi, sama sekali gak pernah turun. Namun kali ini ia meminta izin kepada Rabbnya untuk mengunjungiku. Ia ingin mengunjungiku dan menyampaikan kabar kepadaku bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha bintu, putrinya, adalah sayyidah nisa'il ahli jannah, adalah pemuka, tokoh pemuka para penduduk surga, wanita penduduk surga, dan bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penduduk surga. Allahu Akbar. Ya. Demikian diantara fadail atau keutamaan Fatimah radhiyallahu anha dan juga kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Miswar ibn al-Makhramah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah bid'ah minni. Fatimah adalah sebagian daripadaku. Yu'dhini ma adzaha, maka akan menyakitiku apa-apa yang menyakitinya. Yuribuni ma rabaha,
akan membuatku resah apa-apa yang membuatnya resah. Kemudian juga diriwayat Ibnu Hibban radhiyallahu anhu dari Wathilah Ibnu Ashqa' radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sa'altu an Ali fi baitihi, faqila li dhahab ya'ti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wathilah ini satu hari mampir ke rumahnya Ali radhiyallahu anhu. Nyari Ali radhiyallahu anhu, kemudian dikatakan bahwa saya Ali lagi keluar, lagi mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mau mengajak Rasul ke rumahnya, ke rumah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dhahab ya'ti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali sedang pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Irja fadakhala, dan ketika datang Ali radhiyallahu anhu, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltu ma'ah. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersama Ali masuk ke dalam rumah Ali dan aku pun masuk bersama mereka. Fa'ajlasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimah an yamini wa Aliyan an yasari. Maka pada saat itu Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah an yamini, Fatimah di sebelah kanannya, dan Ali radhiyallahu anhu di sebelah kirinya. Wa Hasanan wa Husainan, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Hasan dan Husain baina yadayhi, di hadapannya. Thumma qara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran ahlul bait dan mensucikan kalian. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma haula ahli." Wahai Allah, mereka inilah para ahliku, yakni para ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Wathilah, kemudian Wathilah pun radhiyallahu anhu berkata, "Nadaitu min janibil bait." Dari samping rumah, Wathilah berkata radhiyallahu anhu, "Wa anna ya Rasulullah, aku pun juga dong ya Rasulullah, min ahlik, aku jadikan aku termasuk ahlimu ya Rasulullah." Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta min ahli." Ya, dan kau termasuk dari ahliku. Ya. Qala al-Wathilah, Wathilah berkata radhiyallahu anhu, "Wallahi innaha la arja ma irtajaitu." Demi Allah, hal tersebut adalah hal yang paling aku harapkan, yakni menjadi sebab ampunan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya, mencintai ahlinya, ya. Dan kemudian sebagaimana mencintai Fatimah radhiyallahu anha, Rasul pun mencintai Hasan dan Husain. Demikian fitrah pada seorang manusia, di mana mereka pasti mencintai keluarganya. Dan di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diperintahkanlah kita untuk mencintai apa-apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli baitnya. Demikian akidah ahlus sunnah. Kita mengagungkan para sahabat radhiyallahu anhum dan mengagungkan para ahlul bait dan menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Ya, berbeda dengan dua kelompok. Di dalam hal ini ahlus sunnah wasat, di tengah. Ya, berbeda dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama, Rafidhah, yang dimana mereka mengagungkan ahlul bait berlebihan luar biasa sehingga menempatkan mereka tidak pada posisinya. Di antara mereka ada yang menempatkan ahlul bait sampai mungkin derajat risalah, sehingga mengatakan Jibril harusnya membawakan wahyu kepada Ali, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur luar biasa, berlebihan, ghulu. Ya? Dan kemudian yang mengatakan kesucian ini dalam artian maksum, dalam artian tidak ada lagi dosa ke atas para ahlul bait. Enggak begitu juga. Ya, enggak ada kekeliruan lagi, itu enggak begitu. Bahkan sampai titik mengkafirkan para sahabat lain radhiyallahu anhum. Ini Rafidhah yang berlebihan di dalam ahlul bait. Ini satu kutub dan ini keliru. Ada kutub satunya seberangnya namanya Nawasib, Nasibah. Kaum Nasibah adalah kaum yang membenci ahlul bait, memerangi bahkan membunuhi para ahlul bait. Ya. Inilah yang terjadi ketika mereka memerangi keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak memberikan mereka hak-hak kehormatannya sebagai ahlu
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Ya, di mana banyak para keluarga dan keturunan Ali radhiyallahu anhu dibunuh karena keturunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nawasib, salah juga. Kita mencintai dan mengagungkan para ahlul bait, ya, karena apa? Bentuk kecintaan dan pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kita mencintai dan mengagungkan makhluk, tempatkan mereka pada tempatnya. Tidaklah mereka lebih tinggi daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, sehingga boleh mengatakan nilai-nilai keyakinan yang Rasul sendiri nggak bilang begitu sallallahu alaihi wasallam. Awas, kita cinta bukan kepada mereka secara zatnya, bukan. Tapi kita cinta kepada mereka karena apa? Karena keagungan yang ada pada mereka, keturunan yang ada pada mereka. Oke, kita cintai mereka sebelah situ. Tapi ketika kebatilan datang darinya, maka kita ingkari. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum mengingkari kebatilan dan kekeliruan kalaupun datangnya dari seseorang yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Husain radhiyallahu anhu diingkari oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika keluar dari Madinah dan khuruj dari Umayyah? Diingkari oleh para sahabat. Lihat, kalaupun dia adalah seorang cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar berkata, kalau bukan karena takut aku dicerca manusia, aku akan kalungkan tanganku di lehermu dan aku seret engkau kembali ke Madinah. Yani jangan keluar dan ke Kufah, karena terhasut oleh surat-surat yang dikirim oleh para penduduk Kufah untuk membaiat yang terhasutkan Husain radhiyallahu anhu, sehingga keluar dan terjadilah yang terjadi fitnah dan terbunuhlah Husain radhiyallahu anhu bersama banyak dari keluarganya yang merupakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, lihat. Diingkari kalaupun salah. Kelirulah sebenarnya. Ini dimanfaatkan setelah ini oleh Syiah, oleh Rafidhah untuk apa? Untuk mengelabui kaum muslimin, membuat buram kaum muslimin akan batasan-batasan akidahnya. Sampaikanlah keutamaan-keutamaan ahlul bait dan bahkan dibuatlah hadis-hadis palsu tentang hal-hal demikian untuk mengelabui kaum muslimin dan menyimpangkan mereka dari akidah yang murni yang emang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Aqbalat Fatimah tamshi ka'anna mishyataha mishyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ما تخطئ مشيتها مشية الرسول صلى الله عليه وسلم." Aisyah bercerita, Fatimah datang, kita lagi kumpul, Fatimah datang. Jalannya Fatimah itu sama seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah bilang enggak meleset sedikit pun, jalannya Fatimah radhiyallahu anha sama seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah datang, Rasul berkata, "Marhaban bibnati," selamat datang kepada putriku. Fa ajlasa an yamini, kemudian Rasul pun mendudukkan Fatimah di sisi kanannya, am an shimalih, atau di sisi kirinya. Fa asarra Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha haditsan, kemudian Nabi pun membisik-bisikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fabakat, dari bisikan tersebut Fatimah pun menangis. Fa'asarra ilaiha bihadits akhar fadhahikat. Dan kemudian gak lama Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, bisik-bisik lagi, tahu-tahu Fatimah tertawa, tersenyum dan tertawa. Jadi dibisikin 2 kali. Pertama dibisikin, kelar, nangis Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dibisikin lagi, kemudian tersenyum, tersipu sambil tertawa. Ya. Dan di dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bercerita, "Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'na indahu lam yughadir minhunna wahida." Suatu hari ketika kita istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mau pergi di antara mereka, semuanya berkumpul di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mau pergi. Gitu? Faja'at Fatimah tamshi, kemudian datanglah Fatimah dari jauh, dia berjalan. Ma tukhti' mishyatuha mishyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak beda sedikit pun antara jalannya dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nggak meleset sedikit pun. Mirip, serupa jalannya bersama dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahaba biha, dan ketika Nabi melihat Fatimah radhiyallahu anha, Nabi pun menyambutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bibnati, selamat datang kepada putriku. Thumma aq'adaha an yamini, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah radhiyallahu anha di sisi kanannya, atau an yasariha, atau di sisi kirinya. Ini perawinya lupa biasanya begitu. Ya, kanan atau kirinya. Thumma sarraha, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik kepada Fatimah, fabakat. Dari situ Fatimah nangis radhiyallahu anha. Thumma sarraha thaniyah, kemudian Rasul bisik-bisikin lagi Fatimah kedua kalinya, fadhahikat. Fatimah pun tertawa radhiyallahu anha. Falamma qam, dan ketika kita semua udah berangkat mau pergi, qultu laha, aku pun menghampiri Fatimah dan berkata kepadanya, azimtu alaiki bima alayya azimtu alaiki bima li alayki min haqq. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangkap hal tersebut, dan ketika mau pergi pada berdiri disamperin Fatimah di belakang. Nah, aku tanya kau, dengan hakku untuk dimuliakan olehmu, yakni ibu. Okay? Azimtu alaiki bima li alayki min al-haq, dengan hakku ke atasmu untuk dihormati ya. Okay? Mimma dhahik wa mimma bakait. Apa yang membuatmu nangis dan apa yang membuatmu tertawa barusan? Yang di sini Ummul Mukminin Fatimah radhiyallahu anha nggak mau ketinggalan kabar, kepo yang fudul ya. Kenapa itu tadi itu? Lu bilang nggak sama gue, gitu. Azimtu alaiki bima li alaiki min al-haq. Aku tanya kau dengan hakku untuk dihormati olehmu. Kenapa tadi kau nangis? Kenapa tadi kau tertawa? Begitu. Eager, curious yang luar biasa mendorongnya radhiyallahu anhu. Enggak? Tapi Fatimah radhiyallahu anha menjawab, wallahi ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hayy. Demi Allah, aku takkan membuka rahasia atau bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yani Rasul itu membisikkan, berarti mau merahasiakan kan? Iya kan? Aku tak akan membongkarnya selama Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Falamma tawaffa qultu laha, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, aku pun yakni Ummul Mukminin Aisyah berkata lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, azimtu alaiki bima li alaiki min haqq. Aku tanya kau dengan hakku ke atas dirimu, yakni untuk dimuliakan, dihormati. Ditagih no. Nggak lama setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan ditagih oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ayo, udah nggak ada nih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Azimtu alaiki bima li alaiki min al-haqq. Mimma dhahikt wa mimma bakait. Kenapa kau waktu itu nangis, terus kenapa kau tertawa? Qalat al-an fa na'am. Di situ Fatimah bilang, sekarang boleh deh ana ceritain. Kata Fatimah radhiyallahu anha. Fil marratil ula, pertama Rasul membisikiku, haddatsani anna Jibril kan yu'aridhu bil Quran kulla yawm marrah. Biasa Rasul bercerita padaku, katanya Jibril biasa mengajarkan Al-Quran kepadaku setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Ya? Kulla sanah marrah, maaf, bukan kulla yawm, kulla sanah marrah. Setiap tahun sekali Jibril mengajarkan Al-Quran kepadaku. Wa annahu aradani fi hadhihi sanah marratain. Namun di tahun ini Jibril alaihi salam membawakan Quran kepadaku itu sampai 2 kali. Sampai dua kali. Wa anni la ahsab dzalika illa 'inda iqtirab ajali. Dan sungguh tidaklah aku menilai hal tersebut kecuali karena sudah semakin dekatnya ajalku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah kau kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah. Fa ni'mas salafu laki ana.
Sungguh, semulia-mulianya pendahulu adalah aku bagimu. Fabakait. Dari situ aku pun menangis. Kata Fatimah radhiyallahu anha. Falamma ra'a jaz'i, dan ketika Rasulullah SAW melihat kesedihanku, ia pun berbisik lagi kepadaku, ama tardin an takuni sayyidata nisa'il alamin atau sayyidata nisa' hadhihi al-ummah. Tidakkah kau bahagia kau akan menjadi permaisuri, yakni kau akan menjadi pemuka para wanita alamin, para wanita di alam semesta, atau para pemuka wanita umat ini, yakni tokoh dari wanita, para wanita umat ini, posisimu yang mulia di mana. Tidakkah kau senang dengan posisi itu, wahai Fatimah? Aku pun tersipu dan tertawa. Fadhahik, aku pun tertawa. Kata Fatimah radhiyallahu anha. Lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggal dunia, hadath bin Aisyah wa Abi Bakar radhiyallahu anhu mughadabah. Terjadilah clash antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terjadi ada keributan. Liajli mirathin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keributan tersebut dikarenakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin bercerita, "Ja'at Fatimah ila Abi Bakar tas'aluhu mirathaha." Fatimah mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, meminta kepada Abu Bakar hak warisnya, hak waris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirathaha min abiha, dari ayahnya. Faqal, Abu Bakar pun berkata, sami'tu, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu la nurith wa la nurath ma tarakna sadaqah. Kita nih, yakni para nabi, kita enggak ada urusan sama waris. Kita enggak mewarisi, kita enggak diwarisi. Kita nih nabi enggak mewarisi. Hal-hal yang kita tinggalkan jadinya sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu begitu. Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Faghadibat wa hajarat Abu Bakar. Dari situ Fatimah marah dan dia menghajar Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai menghajar Abu Bakar, menghajar yakni sampai enggak tegur sapa sama Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Qalat falamma Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih bercerita, falam tazal muhajiratuhu ila an tawaffayat wa baqiyat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Masih Fatimah radhiyallahu anha tidak tegur sapa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai wafatnya. Dan Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah pun berkata, kanat Fatimah tas'al Abu Bakar mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha memohon kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu hak warisannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Ma afa Allahu alaihi mimma tarak fi Khaybar wa Fidak wa min sadaqatihi fil Madinah. Yani apa-apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ada tanah di Khaybar, ada di Fidak dan lain-lain, dan yang apa-apa yang Nabi miliki sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fatimah memohon itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakan Abu Bakar ya'ba 'alaiha, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu enggak mau memenuhi permohonan Fatimah radhiyallahu anha. Wa yaqul, dan dia terus berkata Abu Bakar, lastu tarikan syai'an mimma kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa 'amiltu bihi inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azid.
Sungguh aku takkan meninggalkan satu hal pun dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku takut kalau mulai aku tinggalkan satu hal aja yang Rasul ajarkan padaku, aku takut kelak aku akan azir, akan mulai menyimpang. Abu Bakar, bayangkan di sini posisi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang serba salah. Dia mencintai Rasul dan mengagungkan putrinya. Iya gak? Demikian seluruh sahabat radhiyallahu anhum, terutama Abu Bakar yang paling dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sekarang diuji dengan kondisi demikian, di mana putrinya Rasul meminta hak warisnya dan di mana dia mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya enggak ada hak waris bagi para nabi ini. Nahnu ma'syaral anbiya la nurath ma tarakna sadaqah. Kita ini para nabi enggak ada urusan sama waris. Enggak diwarisin, enggak ngewarisin. Apa-apa yang kami tinggalkan ini jadinya sedekah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian. Aku takut kalau ini aku tinggalkan, aku langgar, aku mulai membuka pintu kesesatan, ke depannya aku akan semakin menyimpang. Karena mulai aku langgar satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar terkenal sangat memang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara hal yang akhirnya pembukuan Al-Quran baru di masa-masa akhir itu, Abu Bakar karena apa? Karena itu Abu Bakar mendengar, tahu sendiri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam larangan untuk apa? Membukukan Al-Quran. Ini ntar ada di pelajaran ilmu tafsir. Ya. Diajaklah oleh Umar radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk yuk kumpulin dari hafalan-hafalan para sahabat dan kita satukan. Abu Bakar takut radhiyallahu anhu karena apa? Dia dengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan tersebut. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, li an unaqilal jibal ahabbu ilai. Disuruh mindahin gunung itu aku lebih, suruh mindahin Uhud itu lebih aku pilih daripada aku mesti melakukan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun Umar terus membujuknya sehingga terbukalah hati Abu Bakar dan mulai mereka mengumpulkan mushaf dari hafalan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, demikian kasus ini. Dia tahu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dia dengar sendiri bahwasanya Rasul tidak mewarisi. Okay? Namun putrinya enggak mendengar itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah ketika Abu Bakar yang menyampaikan enggak langsung percaya. Yang ada malah marah. Bahkan Fatimah sempat berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diriwayat Imam Ahmad, Fatimah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Idza mit, man yarithuk?" Abnai. Hah? Jadi apabila kau mati, siapa yang mewarisimu? Qal, Abu Bakar berkata, "Ahli wa waladi," keluargaku dan anak-anakku. Faqalat, maka Fatimah berkata, "Fama lana la naris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau gitu kenapa kita enggak mewarisi dari ayah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala laha, Abu Bakar bilang pelan-pelan, "Inni sami'tu, aku udah dengar sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "An-nabi la yurith," Nabi enggak mewariskan. Aku dengar sendiri. Walakinni a'ul ala man kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ul wa unfik ala man kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yunfik. Tapi aku akan tanggung hidup orang-orang yang ditanggung hidupnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku yang nafkahi orang-orang yang nafkahnya selama ini ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak diemin. Kata Abu Bakar radhiyallahu, lihat kedernya Abu Bakar, lihat. Di dalam kondisi demikian ya. Serba salah gak? Salah itu. Tapi leadershipnya diuji memang di situ dan sabatnya di atas sunnah, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji memang di situ. Nah, di dalam kasus demikian Ibnu Katsir rahimahullah dari riwayat demikian memberikan ta'liq ajib, ta'liq komentar Ibnu Katsir ajib di dalam hal ini. Oke? Beliau rahimahullah berkata, "Qad ruwina anna Abu Bakar taradda Fatimah qabla wafatiha faradiyat radhiyallahu anha." Sungguh telah kita riwayatkan, yakni ada riwayat-riwayat lain yang kita riwayatkan juga, bahwasanya Abu Bakar terus membujuk-bujuk Fatimah untuk memaafkannya. Sehingga sebelum wafatnya Fatimah pun telah memaafkan Abu Bakar radhiyallahu
anhum ajma'in. Ya, asyar ila hadis al-Baihaqi. Yang dimaksudkan adalah hadis yang ada di dalam riwayat Baihaqi, hadis yang mursal fi taraddi Abi Bakar Fatimah radhiyallahu anhum. Di mana di hadis tersebut terdapat kabar di mana Abu Bakar membujuk-bujuk dan meminta maaf kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ada riwayat itu. Dan Fatimah pun radhiyallahu anhum memaafkan Abu Bakar. Wa 'allaqa Ibnu Katsir. Namun Ibnu Katsir memberikan komentar terhadap riwayat demikian. Fatimah, lihat, ajib ta'liqah. Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah adalah salah seorang putri di antara para putri-putri Adam alaihissalam. Ya'tariha ma ya'tari banati Adam. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai sifat-sifat para putri-putri Adam alaihissalam. Minal ghadab, dari marah, cemburu, tergesa-gesa. Sifat-sifat wanita yang ada pada turunan Adam ada juga pada Fatimah radhiyallahu anha. Ajib gak? Ta'liqah Ibnu Katsir rahimahullah. Yani Fatimah radhiyallahu anha, with all due respect, kita hormati, kita agungkan dan kita cintai karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, padanya ada sifat-sifat dari sifat-sifat sebagaimana ada pada wanita anak-anak Adam alaihissalam. Yang kadang di luar akal sehat kita, mereka mendahulukan emosi dan perasaannya. Itu ada. Bahkan pada Fatimah radhiyallahu anha. Wa ayyan kana al-amr, namun bagaimanapun, taraddaha am la, tardaha am la tardaha, fala ataba ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tapi gimana pun yang terjadi dari kasus tersebut antara Fatimah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mau Fatimah maafin Abu Bakar, mau Fatimah enggak maafin Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka tidak ada celah atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Enggak mungkin kita mencela dan menyalahkan Abu Bakar dalam hal ini. Karena apa? Karena enggak mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam demi mengejar ridho salah seorang di antara makhluk yang ada di alam semesta ini. Enggak mungkin. Itu bukan Abu Bakar. Kita enggak mengingkari dan menyalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hal ini. Di dalam hal ini kita memberikan uzur kepada Fatimah radhiyallahu anha, dan justru kita appreciate dan kemudian menghargai, menghormati sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhasil melewati ujian itu dengan baik. Namun hadis-hadis demikian banyak digunakan oleh Syiah Rafidhah untuk memberikan gambaran kebencian mereka kepada para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Matat fi Ramadan sanah 11 Hijriyah. Fatimah pun radhiyallahu anha meninggal di bulan Ramadan tahun 11 Hijriyah. Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awal 11. 6 bulan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, sirah Fatimah radhiyallahu anha telah kita selesaikan. Untuk yang punya pertanyaan, agar dipersiapkan pertanyaannya setelah salat Isya. Kita lanjutkan. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.